Oke, jadi kita lanjut materinya. Kemarin kan saya udah bilang ada dua cara ya untuk mencari medan magnet, yaitu dengan biosafat sama hukum ampere. Kemarin kita baru belajar yang biosafat, sekarang kita masuk ke namanya hukum ampere. Nah, hukum ampere ini mirip kayak hukum Gauss, mirip. Artinya dia lebih mudah ampere, lebih mudah dari hukum biosafat, tapi terbatas. Tidak semua kasus bisa kita pakai hukum ampere. Kayak kita mulai dengan rumus dasarnya dulu deh. Rumus dasarnya apa? Ada yang masih ingat? Hukum ampere? Mirip dia juga. Integral, ada bundarannya juga. Kan kalau Gauss, E dot dA. Kalau ampere, B dot ds atau dl. Sama aja. Oke? Sama dengan kalau Gauss apa? Q in per epsilon kan? Kalau di hukum ampere, I in itu IN close dikali mu nol. Jadi rumusnya mirip, walaupun beda sebenarnya. Nah, kan waktu itu kan udah tahu ya, apa arti dari integral ada bundaran? Ini namanya adalah integral tertutup. Nama istilahnya di matematika. Integral tertutup. Oke. Nah, kalau yang kemarin waktu kita belajar Gauss, arti dari integral tertutup adalah menghitung keseluruhan flux di semua sisi bidang Gauss. Kalau yang ini berarti menghitung keseluruhan medan magnet pada menghitung keseluruhan medan magnet pada setiap segmen dari loop ampere. Oke, loop ampere itu apa? Sama kayak bidang Gauss. Bidang Gauss apa? Bidang hayalan. Loop ampere juga sama. Loop ampere itu adalah lintasan hayalan. Lintasan hayalan. Jadi sebenarnya nggak ada tuh yang namanya loop ampere. Sama kayak bidang Gauss. Waktu kalian bikin bidang Gauss, walaupun dia hayalan, kan boleh ngarang nggak bentuknya? Enggak, sesuaikan dengan bentuk bidang bentuk soalnya kan. Sama juga, walaupun ini loop ampere itu hayalan, kan nggak boleh ngarang bentuk lintasan loop ampernya, tapi harus disesuaikan dengan bentuk dari medan magnetiknya seperti apa. Oke? Okay? Nah, sebelumnya saya mau menerangkan tentang ada hubungan dasar antara arus dan medan dan magnet. Ada hubungan ada hubungan dasar antara arus I dan medan magnet. Ada yang tahu hubungannya apa? Tangan kanan. Jempol, tapi yang dilipat ya. Jempol, 4 jari dilipat. Yang bukan yang dibuka tapi yang dilipat. Oke. Nah, nggak bisa pakai yang? Nggak bisa. Karena dia cuma antara dua besaran. Gimana cara makainya, tahu nggak? Kalau arus kalian itu lurus, maka arus menjadi jempol. Paham? 4 jari yang diputar itu menjadi medan magnet. Oke? Kalau kebalikannya, kalau yang lurus itu adalah medan magnet, maka jempolnya menjadi medan magnet. 4 jari yang melingkar menjadi arus. Paham? Jadi kita harus lihat siapa yang lurus. Kalau yang lurus jadi jempolnya. Kalau yang lurusnya I, berarti I jadi jempol, berarti magnetnya itu yang muter. Paham? Kalau yang lurusnya B, berarti B jempol. Arusnya yang muter. Itu hubungan dasar antara arus sama medan magnet. Nah, artinya bentuk dari lintasan ampere cuma ada dua jenis, ya kan? Kalau B-nya lurus sama kalau B-nya melingkar, betul? Kan tadi kan bentuknya sesuaikan sama bentuk dari B-nya, betul? Nah, artinya kalau B-nya itu
melingkar. Bentuknya melingkar. Maka loop ampernya bentuknya apa? Lingkaran. Loop ampernya bentuknya adalah lingkaran. Oke? Yang kedua, kalau B-nya itu bentuknya lurus, maka loop ampere bentuknya apa? Persegi. Loop ampernya bentuknya adalah persegi. Oke, gampang ya? Oke, itu cara kita memahami integral tertutup. Sekarang, ada yang namanya E-enclosed. E-enclosed itu sama kayak key-enclosed. Apa key-enclosed kemarin? Total muatan yang ada di dalam bidang Gauss, betul? Berarti adalah total arus. Total arus yang ada di dalam loop ampere yang kita buat. Paham? Bagaimana cara kita mencari E-enclosed? E-enclosed dicari dengan menggunakan, waktu itu kita pernah belajar arus kan? Saya pernah bilang arus ada berapa rumusnya yang saya kasih? Ada 3 ya. Yang pertama arus dq per dt, yang kedua arus rata-rata delta q per delta t, yang ketiga yang saya bilang akan kita pakai di magnet kan? Yang kayak gimana? Integral J D A. Masih ingat? Nah, ini bisa dipakai kalau arusnya itu arus homogen, tersebar merata. Nah, J-nya itu disebutnya adalah rapat arus. Rapat arus persatuan area. Areanya, area spesifik, area yang ditembus oleh arus. Atau nama lain, area cross section. Cross section. Oke? Oke, kalau mu0 tahu ya, konstanta kan? Permeabilitas vakum ada angkanya. mu0 itu konstanta permeabilitas vakum. Oke. Oke, udah paham ini kan simu-simu udah paham ya? Oke, sekarang kita harus tahu, kan tadi saya udah bilang ya, kasus apa saja sih yang bisa diselesaikan dengan hukum? Bentar ya. Nah, kan tadi saya bilang apa? Hukum ampere itu mudah, tapi terbatas. Berarti kita harus tahu kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan hukum ampere. Berarti selain ini, dikerjakan pakai apa? Biot-Savart, nggak ada pilihan. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan hukum ampere. Yang pertama adalah kasus kawat lurus panjang berhingga. Oke, ini bisa pakai hukum ampere. Berarti kalau kawat lurus panjang tahingga nggak bisa. Kawat lurus panjang semi tahingga nggak bisa. Kawat melingkar nggak bisa. Paham ya? Jadi kalau ketemu kawat melingkar nggak ada pilihan. Saya pakai biosapa. Yang kedua, solenoida dan toroida. Ada kan di kelasnya? Yang ketiga, pada arus pada benda kontinu atau benda yang ada ukurannya. Arus yang mengalir pada benda kontinu. Arus pada benda kontinu. Contohnya pada kabel. Benda kontinu berarti dia punya ukuran dimensi. Oke. Nah, kita akan coba satu-satu. Kita mulai yang pertama, yaitu adalah kasus kawat lurus panjang. Salah, bukan berhingga, harus tahingga. Kalau berhingga malah nggak bisa. Harus tahingga. Berhingga nggak bisa
Semi tahingga nggak bisa. Oke? Kawat lurus panjang tahingga. Tahingga itu artinya panjangnya kedua ujungnya harus tahingga kan? Oke, bayangkan saya punya sebuah kawat sangat panjang. Panjangnya tahingga, di bawahnya juga min tahingga. Oke, kawat ini saya alirkan arus I. Oke, nah saya punya titik pengamat letaknya di sini. Titik P. Oke, berada pada jarak A dari kawat. Saya mau tahu B di titik P. Sebenarnya ini bisa pakai hukum Biot-Savart bisa kan ya? Udah saya turunin kemarin. Kita sekarang pakai hukum ampere. Kenapa pakai hukum ampere bisa? Karena ya kasusnya bisa diselesaikan dengan hukum ampere. Hukum ampere. Tadi rumusnya apa hukum ampere? Integral ada bundarannya B dot dl atau ds sama aja mu 0 dikali in close. Oke, sama halnya kayak waktu kita belajar Gauss. Langkah pertama kalau kita mau belajar Gauss, kita tentuin dulu bidang Gaussnya apa, betul? Ini juga sama. Kita tentuin bentuk loop ampernya apa? Lingkaran atau persegi? Apa? Apa? Iya. Kenapa? Tadi kan kita tahu ya, loop ampere itu adalah lintasan hayal. Walaupun hayalan, tapi kita harus sesuaikan dengan bentuk dari si B-nya. Oke? Betul? Bentuk B-nya gimana? Nah, ini kan udah tahu ya hubungan antara I sama B adalah seperti ini. Kalau I-nya lurus, B-nya yang melingkar. Kalau B-nya yang lurus, I-nya yang melingkar. Berarti di soal ini, I-nya lurus kan? Berarti B-nya melingkar. Berarti loop ampernya lingkaran. Berarti kalian bayangkan seolah-olah kalian itu punya sebuah lingkaran. Padahal ada nggak lingkarannya? Nggak ada. Paham? Ngerti kalian? Arah putarnya sesuaikan dengan arah tangan kanan kalian ya. Yang tadi. Ini arah putarnya. Paham kalian? Jadi sebenarnya dia nggak ada nih namanya loop ampere yang saya gambarkan di sini gitu. Oke? Lingkaran punya berapa segmen? Segmen, potongan. Lingkaran kan kalau segitiga ada 3 segmen. 1, 2, 3. Lingkaran ada berapa segmen? 1 doang. Ini cuma ini doang. Satu segmen kan? Artinya apa? Karena dia lingkaran dan 1 segmen, artinya kita tidak usah menggunakan bundaran. Betul nggak sih? Kan artinya bundaran apa sih ini? Menjumlahkan keseluruhan segmen. Karena lingkaran cuma 1 segmen, sama aja nggak usah menggunakan bundaran. Sebenarnya paham? Oke. B dot dl sama kayak Gauss. B di sini beneran ada. Kenapa? Karena ada arus. Ada arus pasti ada B. Jadi B itu real. Sedangkan DL ini loop ampere. Loop ampere tuh yang kayak putus tuh nggak ada sebenarnya. Artinya B sama DL pasti nggak ada hubungannya. Kayak E.DA. DA-nya kan DA Gauss. Gaussnya nggak ada kan? Sama juga. DL itu nggak ada. Artinya B boleh keluar dari integral. Oke? Integral DL apa? L. L itu panjang. Panjang lingkaran? Keliling. Berarti berapa? 2πr. 2πa. Betul? Mu 0. Tadi IN cos apa? Total arus yang ada di dalam loop ampere kita. Loop ampere kita yang lingkaran itu. Ada berapa arusnya? 1. Berarti I aja. Maka dapatlah B sama dengan mu 0I per 2πa. Kalau sama persis dengan catatan pakai Biot-Savart. Persis sama. Sama kayak Gauss, hukum ampere menghasilkan B yang skala. Karena dia dot product di situ. Padahal B itu vektor kan. Maka kita harus kasih diri vektornya manual. Kalau kita anggap ini sebagai sumbu X ke kanan, sumbu Y ke atas, sumbu Z ke bawah. Oke? Tangan kanan, I-nya kan ke atas. Betul? Berarti kan B-nya begini kan? Betul? Berarti di titik P, B-nya masuk. Betul? Betul kan? Betul? Betul? Oke. Atau kalau kalian mau pakai yang ini, gue juga sih. Ini I arahkan ke sini, 4 jari arahkan ke titik T. D-nya berarti telapak. Gue juga kan ya? Masuk. Berarti kita tahu titik P ada I, ada B ke arah masuk.
Berarti ke arah minus K. Jadi kita sendiri yang kasih manual si arahnya. Paham kalian? Satuannya B, Tesla. Oke. Jadi kalau ntar ketemu kasusnya kawat lurus panjang tahingga, kalian boleh pilih mau pakai biosafar boleh, mau pakai hukum ampere boleh. Tapi kalau kawat lurus berhingga, kawat lurus semi tahingga, kawat melingkar, tidak bisa pakai hukum ampere, harus pakai biosafar. Oke. Yang kedua, solenoida dan toroida. Solenoida dan toroida. Ini kan sebenarnya sama aja ya, cuman beda bentuknya aja, betul? Oke, yang pertama solenoida. Solenoida. Oke. Kan kayak gini ya solenoida ya. Kita punya suatu batang besi. Batang besinya lurus seperti ini. Oke ya. Kemudian dialirkan arus listrik dalam sebuah kabel. Jadi dialirin kabel kayak gini. Paham? Ya, dialirin arus. Ini I-nya. Oke. Saya mau tahu berapa medan magnet di tengah-tengah solenoida. Oke. Bukan di ujung-ujungnya. Kenapa kalau di ujung-ujungnya dia nggak bisa pakai biosafar? Kalau pakai biosafar. Karena kalau di tengah masih bisa. Kalau di ujung-ujung nggak bisa. Oke. Kita pakai hukum ampere kan? Hukum ampere. Langkah pertama hukum ampere adalah kita harus menentukan bentuk loop ampernya itu apa. B dot DL atau DS sama saja, sama dengan mu 0 dikali I N close. Bentuk B-nya, bentuk loop ampere bergantung dari bentuk B-nya, betul? Karena I-nya melingkar, B-nya lurus. Maka kita tahu di setiap segmen kawat itu ada B arahnya ke sini. Benar nggak? Betul? Ini B asli kita. Jadi beneran ada B kan? Ini betul ya? Beneran ada B kan? Betul? Jadi B-nya real. Berarti karena B-nya lurus, loop ampere bentuknya apa? Persegi. Nah, perseginya gimana? Kalau kalian taruh semua persegi loop ampernya di dalam solenoida, kan akan mendapatkan B-nya malah 0. Padahal B-nya ada kan? Nah, triknya adalah kita bikin si loop ampernya, perseginya itu setengah bagian di dalam, setengah bagian di luar solenoida. Jadi kita bikin persegi loop ampernya itu setengah-setengah. Kok nggak semuanya? Coba aja kalau kalian coba kerjain di rumah ya. Bikin kotak ini semua di dalam solenoida. Yang kalian akan dapatkan malah B-nya nggak ada. Padahal B-nya harusnya ada. Karena ada arus. Oke? Nah, bikin arah loop-nya. Arah loop ampere sesuaikan dengan arah B. Karena B itu dia ke kanan, berarti putar gini ya. Paham kalian? Ngerti? Oke? Putarnya samain kayak arah B. Oke, ada berapa segmen nih? 4 segmen. Anggaplah 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini, 4 yang ini. Oke? Tadi apa artinya integral tertutup B dot del? Kita menghitung B di semua segmen loop ampernya. Karena ada 4 segmen, berarti integral B dot DL1 ditambah integral B dot DL2 ditambah integral B dot DL3 ditambah integral B dot DL4. Paham ini kalian? Seperti ya? Oke. B-nya ke arah mana? B-nya ke arah kanan. Betul? Berarti kalau kita teruskan, integral B-nya itu ke arah kanan. DL1 itu juga ke arah kanan. Betul? Potongan 1. Segmen 1. Betul? Tambah. Di segmen 2, B-nya tetap ke arah kanan. B arahnya I. DL2, tapi arah segmennya ke arah
J. Paham? Betul kan? Yang kedua ke arah J. Di segmen 3, B-nya ke arah mana? Apa? B-nya. Di segmen 3, B-nya ke arah mana? B-nya tidak ada B-nya di situ. Coba lihat. B-nya kan cuma ada di dalam solenoida kan? Berarti di segmen 3 ada B-nya nggak? Nggak ada. Tapi segmen 3, DL3-nya ke arah kiri. Betul? Ditambah, di segmen 4, ada sebagian B kan? Segmen 4, sini ada B-nya kan? Kalau ini kan jelas ada B, karena dia di luar solenoida, makanya B-nya 0. Di sini ada B-nya. Ke arah mana? Ke arah kanan. DL4 tapi ke arah minus J. Paham kalian? Oke. Kan saya pernah bilang ya, kalau ada cross atau dot product, selesaikan dulu itunya. Betul? I dot product I 1, I dot product J 0. Oh ini udah pasti 0 kan? Karena 0 dot product ya. I dot product min J 0. Jadi 0 itu bukan saling menghilangkan, tapi emang 0 ya dot produknya ya. Kita punya apa jadi? Integral B, udah nggak ada dot product, DL1. Paham? Mu 0 dikali I N close. Sama kayak tadi, B itu beneran ada, karena ada arus, pakai ada B. Sedangkan DL1 itu didapat dari loop ampere. Nggak ada kan sebenarnya kan ya? Berarti boleh keluar dong B. Integral DL1 L1 kan? Misalkan kita anggap panjang ini adalah L deh. Panjang solenoidanya. Berarti L1 panjangnya L kan? Berarti jadinya B dikali L. L-nya jangan L besar, takut ketukar sama nanti belajar namanya induktansi. Oke, L-nya L kecil. Oke, mu 0. IN close. Apa itu IN close? Total arus yang ada di dalam loop ampere kita. Berapa? Di dalam kan? 1. Di dalam kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Berarti apa? Banyaknya lilitan dikali arus yang mengalir. Betul? Kadang tadi dia ada 7 lilitan kan? Kalau ada 1000 itu hanya 1000 kan? Betul nggak? Berarti kita punya apa? B-nya itu adalah mu 0 N dikali I dibagi L. Nah, biasanya di buku-buku N dibagi L itu disingkatnya menjadi N kecil, yaitu disebutnya rapat lilitan. Lilitan persatuan panjang. Sehingga kita punya B-nya menjadi N mu 0 I. Nggak ada vektornya. Karena B yang didapat dari hukum ampere nggak ada vektornya. Kita sendiri yang kasih. Tadi B-nya ke arah mana? Ke arah kanan. Betul? Berarti B-nya itu N mu 0 I ke arah I. Tesla. Karena B itu vektor. Sehingga kita harus kasih sendiri arahnya manual. Nah, mungkin dari hukum ampere kita mendapatkan arah vektor B-nya. Paham ya? Oke, itu solenoida. Yang kedua, toroida. Toroida sebenarnya sama aja ya. Kan bedanya bentuknya lingkaran. Apa kayak gini. Oke. Jadi bedanya adalah bentuk dari si batang atau besi yang dililitnya. Kalau solenoida bentuknya adalah apa? Kayak tabung gitu. Kalau toroida dia bentuknya seperti ini. Nah, sama juga dia ini dililit seperti ini. Jadi sama kayak tadi ya, dia dililit ya. Dililit pakai kabel, nanti dialirin arus.
Oke, bayang? Pengen? Ini dialin arus. Paham kalian? Oke, jadi seperti itu toroida. Pada dasarnya konsepnya sama. Anggaplah jari-jari dalamnya itu adalah R1 dan jari-jari luarnya itu adalah R2. Oke? Kita diminta untuk menghitung medan magnet di seluruh area toroida. Udah pasti dari 0 sampai R1 artinya di dalam lingkaran kecil dan R2 sampai sehingga berarti di luar R2 medan magnetnya udah pasti 0. Karena tidak ada B-nya gitu. Berarti yang ada itu adalah di antaranya. Antara R1 sampai R2. Oke? Kita gunakan hukum Ampere. Jadi ingat ya, integral ada bundaran B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N plus. Betul? Langkah pertama apa? Harus menentukan bentuk loop ampere kita apa? Sesuaikan dengan bentuk B-nya, betul? Lihat arusnya gimana? Melingkar ya. Berarti B-nya ke arah mana? Tangan kanan? Set, sana kan? Berarti, nah, tadi kan dari B gimana? Karena I-nya melingkar, jadi I-nya yang ini. Ini kan? Betul nggak? Betul? Ya. Jadi ini B-nya sekarang. Betul? Berarti apa? B-nya itu lurus di setiap lilitan. Kayak gini. Paham nggak? Ini ke sini. Ini ke sini. Ngerti nggak kalian? Paham ya? Ini kita gunakan tangan kanan nih. Nah, ini B yang ada di dalam toroidanya seperti ini. Jadi B-nya emang lurus, lurus di setiap segmen lilitan kawan. Betul? Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan bentuk B-nya apa? Melingkar. Paham ya? Jadi B-nya emang lurus di setiap lilitan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan jadinya lingkaran. Berarti loop ampere kita bentuknya lingkaran. Berarti kita bayangkan kalian punya loop ampere bentuknya seperti ini. Lingkarannya. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk B-nya itu bentuknya apa? Secara oke. Nah, ini bentuk loop ampere kita. Oh ya? Udah, tinggal kita masukin. Berarti karena bentuknya lingkaran, lingkaran hanya memiliki satu segmen doang kan? Berarti sama aja nggak usah pakai bundaran. B dot DL. Paham ini ya? Oke. B itu real, beneran ada. Karena ada arus pasti ada B. Sedangkan DL ini dari loop ampere, bohongan. Sehingga B keluar. Berarti B dikali keliling lingkaran. 2VR sama dengan mu 0. IN plus itu apa? Total arus yang ada di dalam loop ampere. Berarti banyaknya lilitan dikali arus kan? Semua lilitan kabel saya ada di dalam loop ampere saya, betul? Berarti apa? N dikalikan dengan I. Jadi kita punya apa? B-nya menjadi N mu 0 I dibagi 2 pi. Oke, arahnya kemana ini? Arahnya berarti B-nya clockwise, betul ya? Betul? Putarnya clockwise kan?
Karena lingkarannya, betul? Clockwise. Oke, itu toroida dan solenoida. Yang ketiga, apa? Iya, clockwise kan? Betul nggak? Muter gini kan? Clockwise, betul? Nah, itu B-nya lihat ke arah mana? Hah? Kenapa? Ini. Coba. Ini gini. Ini, betul nggak? Ini gini kan? Gini. Ini nggak? Ini jadi arusnya. Empat jari yang melingkar. Ini kan gini. Ini kan, betul gini kan? Gini kan? Nih, gini. Betul nggak? Ini gini. 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 Ya, di setiap lilitan dia emang lurus. Tapi kalau kita jumlahkan jadinya lingkaran. Paham? Oke. Kasus selanjutnya tadi apa? Kasus pada benda kontinu. Kasus pada benda kontinu. Benda kontinu adalah benda yang memiliki ukuran dimensi. Oke. Misalkan contohnya adalah kabel. Ada yang pernah buka kabel? Buka, isinya kan kayak ada serabut-serabut itu ya, apa tembaga-tembaga kan? Nah, kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kabel, ini kabel ya. Jadi di dalam kabel itu sebenarnya ada serabut-serabut tembaga yang mengalir arus. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat secara arusnya saja, arusnya itu sebenarnya seperti ini. Arus pada kabel. Ini arusnya. Bayang? Jadi arus itu mengalir di tiap serabut tembaga yang ada di kabel. Ini kabel yang serabut ya. Sebenarnya juga sih kabel yang koaksial yang cuma satu kawat juga ada. Oke. Nah, misalkan arus yang mengalir I totalnya itu adalah I. Jadi kalau semua garis-garis merah itu dijumlahin, totalnya I. Oke? Nah, kabel ini memiliki jari-jari sebesar R. Oke? Jari-jari kabelnya R. Pertanyaannya adalah, hitung, tentukan medan magnetnya pada daerah yang pertama dari 0 sampai R. Berarti di dalam kabel, betul nggak? Di dalam kabel. Yang kedua, dari R sampai hingga. Berarti di luar kabel. Jadi bagaimana B-nya itu di dalam kabel dan di luar kabel. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, nah kita coba kerjakan. Misalkan yang dalam dulu ya. Dari 0 sampai R. Oke, pakai hukum ampere. Integral ada bunderan B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N close. Langkah pertama, tentukan dulu bentuk loop ampernya apa, betul? Karena arus kita lurus, loop ampernya bentuknya melingkar. Lingkaran kan? Nah, karena kita mau bikin dari 0 sampai R, berarti yang pertama itu kita bikin lingkarannya ada di dalam kabel. Paham? Ngerti kalian? Ini si lingkaran loop ampere kita. Bikin putarannya pakai tangan kanan ya. Oke. Jari-jarinya adalah R kecil. Bayang? Oke. Karena bentuknya lingkaran, lingkaran cuma punya satu segmen, berarti sama saja tidak perlu menggunakan lingkaran bunderannya ya. B.dl saja. Mu 0 dikali IN close. Oke? B itu beneran ada, real, sedangkan del itu dari ampere, bohongan, imajiner.
Maka B-nya boleh keluar. Integral kan L kan? L itu panjang. Berarti panjang lingkaran yaitu 2pi R. Mu 0. Berapa IN close-nya? Total arus yang ada di dalam loop ampere kita yang warna hijau. Apakah semua arus ada di dalamnya? Tidak. Sebagian dari I total. Benar nggak? Karena dia sebagian dari I total, maka IN close-nya kita hitung dulu. Menggunakan yang tadi. Integral J, D, A. Paham? Oke. J tadi apa J? Rapat arus persatuan area. Area yang ditembus. Di soal ini nggak ada ya J-nya kan? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, diasumsikan J-nya konstan. Yaitu apa? Arus total dibagi luas area total yang ditembus. I totalnya kan I. Berapa area yang ditembus? Yang segini kan? Ya nggak? Betul? Lingkaran kan? Area yang ditembus oleh arus. Betul kan lingkaran kan? Berarti luas areanya berapa? Gitu. Pi R kuadrat. R-nya R besar. Paham? DA-nya ini adalah DA dari lintasan loop ampere kita. Loop ampere kita kan bentuknya lingkaran. Berapa luas lingkaran? Pi R kuadrat. DA-in. Kan A. DA jadi? Itu kan A. A-nya pi R kuadrat lingkaran. Kalau diturunin, DA. 2 pi R DR. Maka DA kita adalah 2 pi R-nya R kecil ya. Kenapa? Karena loop ampere. Oke? Kayak waktu Gauss, DA-nya DA Gauss kan? Bukan DA bolanya kan? Ya enggak? Makanya kan kalau Rho Devi kan, Devi. Kalau dulu Devi kan? Devi Gauss kan? Bukan Devi bola kan? Makanya pakai R kecil. Ya udah, coret yang bisa kita coret. Berarti pi coret ya. Oke. Yang konstan boleh keluar. 2i dibagi R besar pangkat 2 integral R dr. Betul? Batasnya mana? Batasnya itu apa? Dari berapa? Dari jari-jari yang pusat 0 kan sampai jari-jari dari loop ampernya sebesar R. Berarti batas dari 0 sampai, paham? Oke, jadi kita punya apa? 2i dibagi R kuadrat. Integral R dr setengah R kuadrat. Batasnya 0 sampai R. Coret, coret. Jadinya I dibagi R besar kuadrat dalam kurung R kuadrat dikurangin 0. Betul? Jadinya I R kuadrat dibagi R besar kuadrat. Paham? Ini kita masukin ke sini. I R kuadrat dibagi R besar kuadrat. Paham? Coret yang bisa kita coret. R-nya coret, maka dapatlah B-nya sama dengan mu 0 IR dibagi 2V R besar kuadrat. Paham? Ngerti kan? Oke. Sekarang gimana kalau kasusnya dari R sampai sehingga? Berarti kita bikin loop ampernya lebih besar dari kabelnya gitu kan ya? Ya kan? Integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N close. Betul? Berarti kan kita tahu bentuk B-nya itu lurus. Bentuk B-nya melingkar. Berarti kita bentuk loop ampere lingkaran kan? Nah, ya udah. Karena dia maunya lebih besar daripada R, kita bikin lingkarannya di luar dari si kabel. Kebayang? Jari-jarinya selalu R kecil. Paham? Yang waktu kita belajar Gauss, ngerti? Kebayang nggak? Hah? Kenapa nggak? Kenapa nol? Hmm. Ya, oke. Sekarang kan kita hitung IN close-nya itu total di dalam lingkaran kita.
Lingkarannya kan segini. Ini kabelnya segini. Kabelnya segini. Oke. Lingkarannya gini. Berarti di dalam lingkaran loop ampere kita ada arus nggak? Ada. Kayak gitu. Paham? Kenapa yang toroida? Di sini kenapa dia nol? Karena ini kasusnya arusnya yang melingkar. Kalau arus melingkar, B-nya cuman ada di dalam lingkaran arus. Kayak konsepnya gini. Kalau I-nya lurus, B-nya melingkari arus sepanjang apapun. Jadi kalau arusnya yang melingkar, maka B-nya cuma ada di dalam lingkaran arus. Sehingga dia tidak ada B di luar. Sudah pasti. Kalau yang ini arusnya yang lurus. Berarti B-nya akan terus memutari ini sampai sehingga. Oh ya nggak? Ngerti ya? Jadi ini beda bentuk arusnya. Oke. Ya udah. Karena bentuknya itu bentuk loop ampere kitanya adalah lingkaran, berarti kita nggak usah pakai bunderan. Integral B dl sama dengan mu 0 dikali IN close. Oke. B-nya real, dl-nya imajiner, berarti B dikali dl-nya adalah 2 PR. Betul? Nah, coba lihat. Kalau loop ampere kita ada di luar dari si kabel, berarti semua arus yang ada di kabel di dalamnya loop ampere kan? Bener nggak? Kalau naik, berarti kan dengan kata lain semua arusnya di dalamnya. Berarti I-nya I total. Karena udah yakin semua di dalam, berarti mau dihitung pakai integral kan? Ya udah, berarti I totalnya adalah I. Ini dapat B-nya menjadi mu 0 I dibagi 2 pi. Paham? Oke, kalau paham, coba kalian kerjain soal ini. Bentar ya. Ini. Soal tes. Oke, bentar. Oke, soalnya mirip kayak tadi, cuman ini lebih sulit. Oke, soalnya seperti ini. Ini soal UAS, UAS ya, tes 2 seperti ini. Oke, coba dibaca dulu ya. Gambar di samping, ini adalah gambar dari penampang kabel. Jadi kabel kan gini nih, lihat dari depan, bayang? Jadi bentuknya lingkaran 2 kayak gini. Oke, penampang silinder konduktor berongga yang memiliki JJ dalam 2 meter dan JJ luar 4 meter. Jadi yang konduktor itu yang warna hijau. Yang warna putih yang ini rongga. Konduktor. Itulah yang akan mengalir arus, karena arus hanya mengalir di konduktor. Oke. Nah, yang unik adalah J-nya. Kalau tadi J-nya nggak dikasih tahu kan, berarti dianggapnya homogen. I total per A total. Betul? Kalau ini kita tahu 2F kuadrat plus 3 satuannya. Jadi J-nya fungsi. Artinya arusnya mengalir tidak secara homogen. Paham? Kalau dia nggak dikasih tahu homogen. R adalah jarak dari pusat ke titik yang dituju. A. Berapa total arus yang mengalir pada konduktor di hijau-hijau ini? Berapa I totalnya? B. Berapa medan magnet di R sama dengan 1? 1 itu berarti di betul? Dan di R sama dengan 3. 3 itu berarti di sini. Betul? Oke. C. Jika di pusat silinder diberi kawat yang dialiri arus sebesar I kecil. Oke. Tentukan besar dan arah arus I kecil sehingga medan magnet di R sama dengan 5 jadi 0. 5 itu sini kan? Di luar tuh nanti. Dia mau B di luar itu 0, maka arus yang di pusat ini yang di kabel ini bukan ini yang kita mau tambahin itu besar arusnya berapa, arah arusnya kemana. Oke? Arus yang mengalir pada daerah hijau itu besarnya rapatnya segini, arahnya masuk ke dalam bidang. Berarti X arahnya. Bayang?
Oke, banyak. Jadi arah arah arus yang ada di lingkaran hijau masuk ke dalam minyak. Ini kan tampak kayak gini, ini kabel gini, tapi dia di sini, banyak. Jadi arah arus ini, banyak. Oke, coba kerjain. Yang adu deh, arus total yang mengalir pada silinder tersebut. Oke, gimana ngitung arus totalnya? Oke, coba kita coba 5 menit ya, sampai 14 lebih 10. Kita cuma meminta berapa arus total yang mengalir di konduktor silinder tersebut. Oke, bisa mencari arus total yang mengalir di kawat konduktornya, di apa kena di silinder konduktor. Oke, 3 menit lagi untuk yang hitung yang A dulu aja. 3 menit dulu. Oke, bentar ya, saya sekalian. Itu. Oke, cari I totalnya aja yang A. Udah? Pakai integral. Betul. Berarti yang A, I total sama dengan apa? Integral dari J, D, A. Betul? Batasnya dari 2 sampai 4, dari A sampai B. Masukin dari 2 sampai 4. Nah, karena J kita itu berupa fungsi, jangan J-nya diganti jadi I total per A total ya. Tapi masukin fungsinya. Fungsinya itu adalah 2R kuadrat plus 3. Oke. DA-nya apa? Bentuknya lingkaran kan? Berarti DA-nya apa? 2pi R DR. Oke? Bisa kerjain? Coba kerjain. Dapatnya berapa ini?
Yep. Lihat kata. Udah. Oke, coba hitung dapatnya berapa. Dalam bentuk pi aja nggak apa ya. Dapatnya berapa? 268 mungkin. Anggap aja benar. Pokoknya tinggal diintegrasikan biasa aja ya. 268 pi berarti ya. Satuannya ampere. Arahnya tadi kemana? Ke dalam bidang gambar. Oke. Kalau kita misalkan ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Berarti ke dalam bidang gambar arahnya min K gitu ya. Arah bidang gambar. Oh, salah hitung. Hitung lagi. Arah masuk bidang gambar. Oh, jangan pakai min K deh. Karena I nggak ada arusnya. Berapa? 276, betul? Oke, udah benar belum nih? Betul? Arah masuk bidang gambar. Betul, udah? Sama? Sama nggak? Sama. Oke, sekarang yang B. B minta apa? Medan magnet. Berarti B saat R-nya 1 dan saat R-nya 3, betul? Ketika R-nya 1, itu kan sebenarnya adalah dari 0 sampai A, benar nggak? Betul? Ya, betul. Nah, syarat kenapa? Oke. Nah, saran saya kalian cari dulu B-nya menggunakan integral loop apa hukum ampere, oke? Bisa? Jadi jangan dimasukin R langsung. Mu 0 dikali IN plus. Paham? Oke, terus ketika R-nya sama dengan 3, itu kan tidak lain adalah dari A sampai B, betul? Bikin lagi. B-nya gimana? Kalau pakai hukum ampere. Nanti di akhir baru masukin R-nya sekian. Paham ya? Jangan langsung masukin R-nya sekian. Nanti aja terakhir. Mu 0 dikali IN. Oh, coba dikerjain. Bikin dulu. Untuk 0 sampai A itu berapa B-nya? Untuk A sampai B itu berapa B-nya? Oke? Soalnya? Apa? Soalnya ya, Bro? Bisa? Hmm, udah nyala ya grupnya? Oke, bentar. Mana belum? Oh, udah. Oke. Jadi kita hitung dulu B-nya untuk area 0 sampai A berapa, untuk area A sampai B berapa. Nanti udah dapat B di area 0 sampai A, baru masukin R sama dengan 1 di B yang 0 sampai A.
Untuk 3 masukinnya di A sampai B. Jadi kita cari dulu fungsi B-nya. Jadi masukin R-nya belakangan aja. Udah dapat? Kalau yang 0 sampai A, B-nya berapa? 0. B-nya sama dengan 0. Berarti B saat R-nya sama dengan 1, itu 0. Betul? Kalau yang A sampai B, B-nya berapa? Oke, kita mau fungsinya dulu ya. Fungsinya dulu aja masukin. Jadi R-nya jangan diganti dulu, biarin aja. Ya. Oh, kok DA sih? DL, sorry, sorry, sorry. DA mau hukum Gauss ya. DL, DL. B, gimana? Kan ini sama kan? Kita langsung aja ya. B dikali 2 VR, betul? Mu 0 dikali IN close. Nah, IN close-nya berarti kan dia belum seluruhnya kan? Berarti IN close-nya harus kalian cari dulu. Menggunakan integral yang tadi. IN close-nya berarti integral J, D, A. Dari mana batasnya?
Kita bikin Gauss ini kan. Ini kan jajarnya R kan. Dari berapa sampai berapa? Dari A sampai R. Betul nggak? Jadi batasnya adalah dari A sampai R. Udah masukin integral A sampai R. Jadi J-nya apa? 2R kuadrat plus 3. 2R kuadrat plus 3. DA-nya masukin 2VR DR. Betul? Sehingga kita punya IN kelasnya menjadi integral A sampai R. Masukin ya. Jadi 4V R pangkat 3 ditambah 6V R DR. Betul? Betul nggak? Oke, integralkan. Jadi 4V dibagi 4 R pangkat 4 ditambah 6V dibagi 2 R kuadrat. Betul? Batasnya dari A sampai R. Berarti IN close-nya P dalam kurung R pangkat 4 dikurang A pangkat 4 ditambah 3V dalam kurung R kuadrat dikurang A kuadrat. Betul? Udah masukin ke situ. Masukin ke B yang tadi. Berarti jadi kita punya B sama dengan mu 0 Pi dikali R pangkat 4 min A pangkat 4 ditambah 3V R kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2V R. Betul? Tinggal masukin nanti R-nya sama dengan 3. Ntar B-nya berapa? Bisa? Oke. Kalau yang C, berapa nilai arus yang ada di pusat? Ini arus yang baru ya, yang nilainya I kecil. Besar dan arah I kecil sehingga medan magnet di R sama dengan 5 nol. R sama dengan 5 itu di luar banget kan? Bener nggak? Berarti R sama dengan 5 itu sebenarnya ada di dari B sampai Tahingga. Bener nggak? Oke. Sama kayak tadi, jangan langsung masukin R 5, bikin dulu integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N close. Jadi kita punya apa ini? B dikali 2VR, betul? Berarti kalau kita bikin loop ampernya itu di luar, maka semua arus pada silinder konduktor di dalamnya dong. Plus I yang kita tambahkan, betul nggak? Berarti I silinder ditambah I. Benar nggak? Betul? Nah, berarti B-nya itu sama dengan mu 0. Tadi berapa I silindernya totalnya? 276pi, betul? 276pi ditambah I-nya kita belum tahu dibagi 2V. Dia mau nilai B-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya 276V ditambah I harus 0 kan? Karena nggak mungkin mu 0-nya 0 karena udah konstanta. Berarti I-nya itu adalah minus 276 V ampere. Tanda minus menandakan bahwa arah arus I berlawanan dengan arah arus pada silinder konduktor. Arah arus I berlawanan dengan arah arus di silinder konduktor. Karena tadi di soal dia bilang di silinder konduktornya kemana? Masuk bidang gambar, maka arah arus I kecil harus keluar bidang gambar atau dot pada simbolnya. Keluar bidang gambar. Paham ini kalian? Paham? Oke. Itu aplikasi dari soal hukum ampere. Lanjut, terakhir. Untuk materi ini ada namanya gaya antar kawat berarus. Pernah dengar dari kelas? Gaya antar kawat berarus. Oke.
Kan kalau kita kan sebelumnya belajar cuma satu buah kawat doang kan. Kayak tadi yang ini nih satu buah kawat kan. Ya. Sekarang gimana kalau di sekitar dia ada kawat lain? Contoh, saya punya dua buah kawat panjangnya infinite deh, biar biar gampang. Kawat panjangnya infinite. Oke. Dialiri arus. Dialiri arus. Anggaplah ini I1. Oke. Nah, di sekitar kawat ini ternyata ada kawat tahingga lagi. Misalkan di sini deh. Oke ya. Anggaplah dia dialiri arus arahnya ke sini. I2. Oke. Jadi ada dua buah kawat berarus. Nah, tadi kan kita tahu ya, kalau ada arus maka ada medan magnet. Betul? Sekarang coba lihat. Kalau kita ngelihatnya I2, maka I1 sebagai pengganggu. Betul? I1 dia akan mengganggu I2. Karena I1 ini, maka akibat I1 ada bensin. Benar? Masuk kan? Maka di kawat 2 kita bisa tahu ada medan magnet arahnya cross. Ini adalah B di 2 karena 1. Paham? Ngerti betul? Betul? B di kawat 2 karena pengaruh kawat 1. Betul nggak? Oke. Lihat. Di kawat 2 Kang lihat. Jangan lihat kawat 1 ya. Kang lihat di kawat 2. Di kawat 2 ada arus sama ada B. Ingat nggak? Kalau ada kawat berarus di sekitar B, muncul gaya magnet. Maka di kawat 2 akan muncul gaya magnet, yaitu FB2. Paham? Rumusnya apa gaya magnet? IL cross B, betul? I-nya adalah I2, karena kita lihat di kawat 2 kan? L itu panjang kawat 2-nya, cross B-nya adalah B di 2 karena 1. Paham? Oke. I2. Ingat nggak? Sebenarnya kan yang vektor itu L kan ya? Tapi arah L sama kayak arah arus, betul? Maka karena kita lihatnya kawat 2, L-nya itu arahnya ke bawah. Minus J, betul? Cross. B21. B21 kan B akibat kawat 1 di 2, betul nggak? Karena kawatnya infinite, berarti kita bisa gunakan hukum ampere kan? Rumusnya dia apa? B akibat kawat infinite mu 0 I per mu 0 I per 2 VA. Betul nggak? Betul? Berarti dalam hal ini B21 itu adalah mu 0 I-nya I1 per 2V. Anggap aja ini D. D itu adalah jarak antara kedua kawan. Sama aja kayak A kan? Betul nggak? Sama kan? Arahnya kemana? Arahnya masuk. Masuk itu berarti arah kemana? Minus K. Kalau kita anggap X itu ke kanan, Y itu ke atas, Z itu ke keluar. Paham? Ingat kan, saya pernah bilang kalau ada cross product, selesaikan dulu cross produknya. J cross min K, J cross K, I. Oke, maka kita punya apa? I2 dikali L dikali mu 0, I1 per 2 VD arahnya I. Paham? Maka di gambar ini, kawat 2 itu akan mendapatkan gaya magnet ke arah I. Ini adalah F21. Paham? Gaya magnet di kawat 2 karena pengaruh kawat 1. Nah, biasanya karena kawatnya infinite, maka biasanya yang diminta adalah F21 per satuan panjang. Jadinya mu 0, I1, I2 per 2V D. Paham? Oke, kalau paham, coba kita kerjain soalnya. Soalnya gampang aja dulu deh. Tutorial aja. Hmm.
Nah, biasanya yang sering keluar di ujian tuh yang ini atau hukum ampere. Hukum filsafat jarang banget. Jarang banget. Ada, pasti ada, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Oke, ini soalnya. Oke, gambar di samping memperlihatkan sebuah kawat konduktor lurus yang sangat panjang. Oke, paham? Nih, kawatnya ini. Ini tuh tampak depan. Ini ada kawat ini, ya. Ini ada kawat ini, ya. Yang pertama titik, berarti arahnya arusnya keluar. Yang kedua cross, arah arusnya masuk. Bayang? D1 jarak dari kawat 1 ke titik 0 2,4 cm, D2 5 cm. Bayang? D1 membawa arus 4 mA, berarti I1 ya. I2-nya 6,8 mA. Pertanyaannya adalah besar komponen gaya magnetik arah X persatuan panjang pada kawat 2 akibat kawat 1. Berarti F21 arah sumbu X. Betul? Jadi dia minta F21 arah sumbu X persatuan panjang ya. Berarti 21 lihatnya di 2 karena 1, betul? Oke. Nah, kita lihat. Di 2 berarti kan F21 ya. Berarti kan F21 itu rumusnya apa? I-nya itu I2, betul? Dikali L cross EB21, betul? Betul ya? Nah, sekarang kan yang lagi PR itu adalah B21-nya kemana? Berapa, betul ya? Oke. Pakai aturan, karena ini kawat lurus panjang infinite, bisa pakai hukum hukum ampere. Kan tadi ada rumusnya kan? Mu 0 I per 2 pi A, betul? Berarti mu 0 I-nya I1 dibagi 2 pi D, betul ya? Di mana D itu adalah jarak dari sini sini. Benar kan? Betul? Betul ya? Betul, betul? Masalahnya, arahnya kemana? Tangan kanan. Tadi apa? Bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini. Kalau pakai yang ini jadi arus. Ini jadi arahkan ke titik kawatnya. Ini adalah si B-nya. Berarti kan ini arusnya kan keluar ya, betul nggak? Betul? Pengamatan di sini ya, di 2 kan, begini ya. Berarti B-nya sana ya. Nyerong kan ya, benar nggak? Nyerong kan? Begini kan? Benar nggak? Betul? Nyerong kan? Nyerong, ya nggak? Oke. Dan nyerongnya itu harus tegak lurus. Tegak lurus dengan jaraknya. Berarti kira-kira kalau di gambar ini, arah B2 tuh ke sini. Ini adalah B21. Ini siku-siku, aduh, siku-sikunya jelek banget. Tata, saya gambar dulu. Pas gambar siku-sikunya kan D ya. Nah ini. Jadi dia harus tegak lurus ya. Terus tegak lurus. B21. Ini siku-siku. Paham, paham? Ngerti? Kalau kita urai, kita penggaris, mana penggarisnya? Oke. Nah, ini kita anggap sebagai sumbu X, sumbu Y. Ini kita anggap sebagai sumbu X-nya. Oke, gitu ya. Oke. Berarti kan B21 itu tidak mengarah ke X, tidak mengarah ke Y kan? Maka harus diurai. Kalau diurai butuh apa? Sudut. Maunya di mana sudutnya? Terserah. Misalkan deh, ini terserah aja ya. Bukan harus kayak gini, terserah kalian. Segampang kalian aja deh. Saya mau di sini deh tetanya, boleh? Boleh? Teta ini pasti bukan teta, ini pasti teta. Bener nggak? Berarti yang ke atas itu adalah B21. Sini atau cos? Cos theta ke atas. Berarti J yang ke sini
B21 sin theta I. Berarti arahnya itu adalah cos theta J ditambah sin theta I. Paham? Ngerti? Oke, tinggal kita masukin. Berarti F21 I2L. Tadi lihat arah L sama kayak arah I2 kan? Tadi I2 ke arah mana? I2 ke arah masuk. Betul? Masuk tuh anggap aja ke arah min K. Betul ya? Berarti I2 arahnya negatif K. Cross product. Masukin. Mu 0 I1 per 2 VD dalam kurung cos theta J ditambah sin theta I. Betul? Ada cross product, maka selesaikan terlebih dahulu. Min K cross J. Min K cross J. K cross J apa? K cross J. K cross J. Lupa lagi kalian. I, J, K. K cross J apa? Hah? K cross J. K ke J. Min I. Karena dia min K, jadi min I. Paham? Ngerti? Lah, K cross J. Lah iya, muternya berlawan arah kan? Oh, gimana ini? Min K cross I. Min K cross I. Min J. K cross I kan J kasih min. Min J. Yaudah, berarti kita punya apa? Berarti kalau kita mau nyari F21 per L kan, dia maunya betul ya? Berarti dia apa? Ini kaliin. Jadi mu 0 I1 I2 dibagi 2 VD cos theta I, betul? Dikurang, ini min J kan? Mu 0 I1 I2 per 2 VD sin theta arahnya J. Betul? Nah, berarti kita tahu kan dari sini, si yang ini nih, ini namanya F21 per L arah sumbu X, betul? Yang ini nih, ini adalah F21 per L arah sumbu Y. Dia mintanya F21 per L arah sumbu X kan? Ya udah, berarti tinggal itu aja. Berarti F21 per L arah sumbu X itu adalah mu 0 I1 I2 per 2 VD cos theta apa? Lihat dari gambar. Cos theta apa? D2 per D, benar nggak? Berarti cos theta itu adalah dikali D2 per D, arahnya I. Ya udah tinggal masukin deh. Berarti mu 0 I1 I2 D2 dibagi 2V D kuadrat. Di mana D itu adalah akar dari D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat. Betul? Maka dapatlah mu 0 I1 I2 D2 per 2V dalam kurung D1 kuadrat tambah D2 kuadrat. Satuannya apa? Gaya Newton per satuan panjang meter. Paham? Ngerti? Oke, kalau ngerti, sekarang lihat soal UTS-nya. Jangan cuma soal latihan ya, soal UTS-nya. Kovel. Nah, ini soal UTS-nya seperti ini. Oke, nah, soal UAS-nya ya.
Oke, bayang. Ada 3 buah kawat infinite, I1, I2, I3. I1 seperti gambar, I2 seperti gambar ya, ini seperti gambar. I1 1 ampere, I2 2 ampere, I3 3 ampere. Arahnya lihat gambar. Letak I1 di X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 0. Letak I2 3 X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 0. Z-nya itu Z-nya itu ke atas ya. Letaknya Y di X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya 0. Oke. Yang A kan gampang ya. Gunakan hukum ampere, hitunglah medan magnet pada kawat 2 oleh arus listrik pada kawat 1. Berarti dia minta B21. Gampang ini ya. Oke, ini saya bantu deh. Ini gampang. Ini mah tinggal ikutin langkahnya aja. Berarti yang A itu dia minta B21. Oke. Apa bisa di? Integral ada bunderan B dot DL sama dengan mu 0 IN close. Betul ya? Betul? B21 berarti kita lihatnya di 2. Betul nggak? Jangan lihat I2-nya. Kita lihat saja. Ini ada I1 ke sini. Betul? Dan pengamatnya itu di 2. Berarti pengamatnya itu pada jarak 4. Benar nggak? Berarti ada jarak, ada pengamat. Ini A-nya itu 4. Paham? Ngerti? Ya udah, langsung aja kan. B dikali 2VA sama dengan mu 0 dikali I1, betul? Ya, kalau kita bikin loop ampere, berarti apa? B sama dengan mu 0 I1 per 2VA. Betul? Nah, ingat, B21 kalau pakai hukum ampere tidak ada arahnya. Kita sendiri yang kasih arah. Oke, ke arah mana ya B21? Jempol arahkan ke I1, 4 jari arahkan ke titik pengamatnya, telapak tangan adalah hasilnya. Kan I-nya gini. Oh, kan gini kan? Berarti harus tegak lurus antara B dengan R-nya. Paham? Berarti ke arah mana? Tangan kanan. Berarti ke arah sini. Kok K sih? Min I. Kan itu X-nya ke situ. X-nya di bawah. X-nya ini. Biasa X di atas sana. Min X kan? Min I kan? Nah, berarti B21 arahnya min I. Satuan Tesla. Gampang kan? Gampang. B sekarang. Hitunglah gaya persatuan panjang pada kawat 2 oleh medan magnet di kawat 1. Oke. Jadi dia minta F21 per L. F21 rumusnya apa? I-nya I2. Kan di 2 lihatnya. Dikali L cross B-nya B21. Paham? Oke. I2 L. Arah L sama dengan arah I2 kan? Arah L ke arah mana? Ke arah gambar I2 ke arah mana? K. K kan? K. B21 masukin. Mu 0 I1 dibagi 2 VA. Arahnya. Betul? Selesaikan dulu cross produknya. K cross min I. K cross I, J. Berarti min J. Paham? Berarti kita tahu di sini F21 per satuan L adalah mu 0 I1 I2 dibagi 2 VA arahnya min J. Newton per meter. Paham? Oke, sekarang yang C. Hitunglah gaya total persatuan panjang di kawat 2 oleh medan magnet ditimbulkan 1 dengan 3. Berarti F2 total. Betul ya? Betul nggak sih? Oke, berarti kan dia minta F2 total. F2 di sini ada 2 kan penyebabnya ya? F2 karena 1 ditambah F2 karena 3. Betul?
F21 per L udah dapat kan? Kalian coba kalian kerjain. F23 itu ke arah mana? Ya, coba. Cari dulu F23 ya. Berarti cari dulu B23-nya ke arah mana. Oke? Okay? Baru tadi cross produkkan dapat F23. Ini arah B21. Jadi soal satu seperti ini. Jadi dia harus bisa ngebayangin 3D-nya. Oke, ke arah mana yo? B23. Arah B-nya dulu deh. Ke sini ya? Ke sini. Bener nggak? Min J. Oke, ini adalah arah B23. Oke, kerjain. Pakai. Enggak, ini udah pakai hukum ampere. Kan udah pasti kan B23 itu benarnya min 0 I per 2 V. B. Anggap aja begitu ya. Jadi B23, kalau kita pakai, kan dia nggak minta kan? Berarti sama aja apa? Mu 0, I-nya I berapa? I3 per 2 VB aja gitu ya. B itu adalah jaraknya. Jarak antara 3 dengan 2 berapa? 3 ya. 3 kan? 040 sama 340, betul? Berarti B-nya 3. Arahnya min J. Karena dia nggak minta suruh turunkan kan ya? Atau nggak dipakai? Kalau nggak turun, ya udah. Dapat dong F23-nya. Bisa? Coba dikerjain. Berarti I-nya I berapa? I2 L cross B23. Oke. Dapatnya berapa? F23 per L-nya. Berarti kan I2 itu ke arah mana tadi? I2 ke arah K ya. I2 itu ke arah K. Cross B23-nya. Mu 0. I3 dibagi 2 VB. Arahnya min J. Betul? Selesaikan dulu cross produknya. K cross min J. K cross J min I kasih min. Jadi I. Maka F2 per L itu adalah mu 0 I2 I3 per 2 VB arahnya I ya. Betul? Sehingga kalau kita mau nyari F2 per L itu adalah F21 per L adalah mu 0 I2 I1 per 2 VA ke arah min J ditambah mu 0 I2 I3 per 2 VB arahnya I. Betul? Dia mintanya vektor atau besar atau arah. Hitunglah gaya total. Ya udah gaya total kan dia, berarti kan dia nggak minta vektornya kan. Ya udah jawabannya begini aja. F2 per L jawabannya ya tinggal masukin angkanya kan. Karena ini nggak bisa dijumlahin kan ya. 1 I, 1 min J. Paham? Jadi ini namanya adalah gaya antar kawat berarus. Udah, ini adalah materi di bab ini yang terakhir. Berarti setelah ini kita akan belajar bab induksi magnetik. Induksi magnetik itu lebih mudah dibanding ini. Ya, sedikit sih. Oke, airdrop. Oh, udah nyala? Oke. Jadi soal yang sering keluar sih biot apa jarang sih ya. Tapi kan kalaupun keluar udah bisa ya cara ngerjainnya gimana. Kalau yang sering keluar tuh ini gaya antar kawat mana belum nyala? Gaya antar kawat berarus sama saya jangan-jangan. Oh, saya yang belum. Mana nih belum? Udah untuk semua? Coba kita ke oh ini nih baru muncul.
Oke. Oke, tunggu ya. Jadi eh, yang sering keluar di ujian adalah biosafat